Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini tentang elektronika digital pertemuan ke-8 ya. Elektronika digital pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 setelah UTS ya. Jadi sebenarnya saya masih ada utang ini, utang tentang pembahasan dari soal ya, soal yang saya berikan ya, terus ditambah dengan selain soal saya ada tambahan dengan ya itu aja. Artinya soal itu aja yang mau saya jelaskan. Soal kuis yang online ya. Soal kuis online ya. Ini saya jelaskan, kalian bisa lihat lagi soal yang ada di apa itu ya. Karena soal itu tidak tertutup sehingga bisa kalian ulangi lagi apa yang belum kalian lihat, karena video ini ada video saya buat langsung tanpa ada saya edit untuk menampilkan tampilan soalnya ya. Jadi di soal itu ya, soal yang saya berikan itu yaitu adalah ya, jika ya, pertanyaan yang utamanya yaitu satu soal cuman rentetannya ada 6 soal ya, 6 soal dari satu soal itu ya. Sebenarnya durasi mengerjakannya juga sebentar aja. Ini saya bahas satu persatu dulu, yaitu dari soal, yaitu jika kita memiliki bilangan desimal yaitu 7, 4, 2, 5 ya, dengan radik 10 ya. Itu yang menunjukkan bahwa dia itu adalah bilangan desimal. Dari bilangan desimal itu ya, pertanyaan yang A adalah konversikan bilangan desimal tersebut ke dalam bilangan biner, oktal dan heksadesimal ya. Ini sebenarnya sudah saya beritahu di awal-awal di pertemuan sebelumnya, yaitu ini sebenarnya slide pada file pertama ya, dimana bisa saja ya kalian itu mengubah dia ke biner dulu ya. Cara mengubah ke biner bagaimana? Yaitu 7425 ya, kita bagi dengan 2, hasilnya berapa ini? 700 itu berarti 350. Kalau 42 itu 350, ini 352 ya. 42 ini kan sama dengan 21 ya. Berarti 371 ya, 371. Ini hasilnya akan sisa 1 nih ya. Baik, saya coba cari kalau dia dibagi 2 ya. 3712 ini sisa 1 ya. Terus saya bagi 2 lagi, dari 3712 ini saya bagi 2, 1856, sisanya 0 ya. Terus saya bagi 2, 1856 bagi 2, 928 ya,
sisa 0. Ini bagi 2 sekitar 464, sisa 0 ya. Saya bagi 2 lagi, dapat 232, sisa 0. Saya bagi 2 lagi, 232 bagi 2 116, sisanya 0 ya. Sisanya 0. Saya bagi 2 lagi, 116 saya bagi 2, hasilnya 58, sisanya 0 bagi 2 lagi ya. 58 berarti sekitar 29 ya. 29, sisanya 0. Saya bagi 2 lagi, 29 ini ya dapat 14. Kalau sekali 28 sisa 0, sisa 1 sorry, sisa 1 bagi 2 dapat 7, sisa 0 ya, sisa 0 ya. Saya ulangi lagi, sini ada 7 dibagi 2 ya, dapatnya 3, sisa 1 ya. Bagi 2 dapat 1 ya, sisa 1. Maka tulisannya adalah ya berarti 7425 desimal sama dengan ya, ini 111, satunya 3 kali, 111 ya, 3, sini 0, yang ini 1 ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 kali 0 1 2 3 4 5 6 7 dan 1. Ini untuk hasil dari konversi dari desimal ke biner. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan dari bilangan 7425 itu kita konversikan ke bilangan oktal ya. Bilangan oktal ya. Ke bilangan oktal itu ya sebenarnya sangat mudah kalau sudah tahu binernya. Bisa saja dengan 2 cara, misalnya nih dari 7425 kalau ke oktal itu kan indeksnya 8, maka dia dibagi 8, 7425 dibagi 8 ya. Kalau bisa aja yang kalian tulis bisa benar 7425 kalian bagi dengan 8 ya. Itu bisa kalian gunakan. Terus kalau saya mudahnya itu 7425 ke ini, karena saya sudah mengetahui berapa binernya, maka saya gunakan binernya ini untuk konversi ke oktal saja. Yaitu karena 7425 ini 7425 desimal itu berapakah oktalnya ya, maka saya gunakan binernya aja. Gimana caranya? Yaitu dengan membagikan dia per 3 bit dari kiri ya, dari paling kiri ke paling kanan ini ya. Maka saya tulis dulu ini binernya berapa. 1 1 1 0 1 ya, 0 0 0 0, ini 7 nolnya 3 lagi, ini 1. Maka saya bisa mengelompokkan berapa sih binernya ya, berapa sih oktalnya. Saya kelompokkan nih jadi satu kelompok ya, 3 ya, apa karena ini 3 karena kan biner ke oktal itu mengelompokkan 3 bit, dan ini
saya kelompokkan lagi 3 ya, saya kelompokkan lagi 3. Nah, ini tinggal sisa 1 terakhir ya. Jadi hasilnya berapa? Kita lihat aja nih. 001 berapa binirnya? Desimalnya adalah 1. Ini 000, maka hasilnya adalah 0. 100. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. 110 berapa? Ya. 4 tambah 2, 6. Ya, yang ini 1. Berarti 74 ya. 7425 desimal sama dengan 16401 oktal. Begitu juga ya. Untuk menghasilkan atau hasil dari konversi dari desimal ini ke heksadesimal, bisa saja kalian gunakan ya. Itu tadi adalah desimal ke oktal. Bisa juga digunakan yaitu dari desimal ini jawaban selanjutnya ke heksadesimal ya. Kalau desimal ke heksadesimal ya, bisa juga kalian gunakan 7425 dibagi 16 dan seterusnya, seperti contoh saya buat sebelumnya. Kalau saya gunakan, saya tetap gunakan yang binirnya aja karena itu memudahkan ya. Saya tulis ulang binirnya 111 ya, sini tadi ya. 0 sama dengan ini 1 ya. 0-nya 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7 dan 1. Ini dia. Dari sini saya kelompokkan per 4 bit untuk desimal ke heksadesimalnya. 1 2 3 4. Ini 1 kelompok. Ini 4 yang kedua, 4 yang ketiga. Dan ini sendiri. Hasilnya ini berapa? Yaitu 1. Ini hasilnya 0000 ya 0. Ini 1101. 1101 ini hitung. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 tambah 4. 2 pangkat 2 kan? 8 tambah 4 12. 12 tambah 1 13. Ya. 13 ini kalau di angka apanya sama dengan apa? Ya. Sama dengan 10 adalah A, 11 B, 12 C, 13 adalah D ya. D ini adalah 1. Maka 7425 desimal sama dengan 1D01 ya, 1D01 dari heksadesimal. Itu soal nomor 1 ya. Oke. Soal nomor A ini ya. Ini 2 lembar karena saya tulis di kertas APS dan saya pakai spidol ya. Selesai. Saya lanjutkan dengan soal nomor B. Soal nomor B itu ya, jika bilangan desimal tersebut dikonversikan ke dalam bentuk BCD ya, SS3 dan kode Gray. Pertama, desimal itu dikonversikan yang soal B itu ya, konversi ke BCD, kode BCD ya, maka setiap angkanya dikonversikan ke dalam biner 4 bit ya. Itu kan definisi dari kode BCD, binary code decimal. Maka 7 4
2, 5. Maka dari 5 ini kita konversikan menjadi ya 0, 1 ya, 2 pangkat 2, 4, 0, 1. Ini 5. Kalau 2-nya 0, 0, 1, 0 ya. Kalau 4-nya 0, 1, 0, 0. Dan kalau 7-nya 0, 1, 1, 1 ya. Itu untuk kode BCD. Terus kalau ke XS3, XS3 itu ya kan kelebihan 3. Kalau 5 jadi 8, 2 jadi 2 tambah 3, 5, 4 jadinya 4 tambah 3, 7, 7 kalau jadinya 7 tambah 3, 10 ya. Maka untuk 5-nya adalah saya tulis ulang 7, 4, 2, 5 ya. 7, 4, 2, 5 ini 5-nya ya. 5 tambah 3 adalah 8. Maka kode apanya adalah 1, XS3-nya adalah 1, 0, 0, 0 ya. Ini. Terus kalau 2 jadinya kan 5. Maka kode XS3-nya adalah 0, 2, 4 ya. 8 ya, ini 4, 0, 0, 1, 0, 1 ya. Kalau 4 jadi 7 berarti kode XS3-nya adalah 0, 1, 1, 1. Kalau 7 jadinya 10 adalah 1, 0, 1, 0 ya. Itu ke XS3. Kalau ke apa itu tadi? Terakhir adalah ke kode gray. Ya, ke kode gray. Kode gray itu kalian kan itu sifatnya kalian bisa buka buku. Sebenarnya soal itu sangat mudah diselesaikan karena sudah tinggal lihat apanya aja, kodenya aja, karena kan sudah saya bahas semuanya ya di situ ya. Untuk kode gray ya, maka tinggal dimasukkan aja 7, 4, 2, 5. Maka yang 7-nya itu bisa kalian lihat nilainya 0, 1, 0, 0 ya. Yang 4-nya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Yang 2-nya 0, 0, 1, 1. Dan 5-nya yaitu 0, 1, 1, 1. Nah, ini selesai nomor B ya. Itu pembahasan tentang nomor B. Selanjutnya yang C ya. Yang C pertanyaannya adalah cermati gerbang berikut ya. Bentuk gerbang itu cermati hasil dari kode BCD pada poin B ya. Pada kode BCD pada poin B ya, ini itu digunakan ya. Kan ini hasilnya ada biner 4 bit nih ya. Tuliskan dalam bentuk tabel di mana 4 bit tersebut merupakan masukan A, B, C, D
ya. Dari masukan A, B, C, D tersebut, bagaimana hasilnya jika dijadikan masukan pada gerbang kombinasi di atas, ya. Gerbang kombinasi pada poin C itu, ya. Saya tuliskan gerbangnya, ya. Poin C itu ini adalah gerbang N, ya. Ini juga gerbang N, ya. Di sini ada A, N, B, selanjutnya ada C, N, D, ya. Selanjutnya di orkan Y, ya. Ya, tinggal tulis saja A, ada B, ada C, ada D, ya. Dari kombinasi itu kan ada mulai, misalnya saya tulis dari mulai yang terkecil 2 misalnya, atau menurut ini aja lah 7425, 7-nya adalah 0 1 1 1, 4-nya 0 1 0 0, 2-nya 0 0 1 0, dan 5-nya 0 1 0 1. Ya, apa hasilnya? Nah, ini yang perlu kita lihat. Tinggal diposisikan aja, A di N kan sama B, A N B. Ya, saya tulis di sini ada Y1, di sini ada Y2, ya. Kita cari Y1-nya dulu, A N B. Maka kita N kan aja A sama B nya. 0 N1 0, 0 N2 N1 0, 0 N0 0, 0 N1 0, ya. Yang Y2 juga N, C, N, D. Maka 1 N1 1, 0 N0 0, 1 N0 0, 1 N 0 N1 0. Maka diorkan Y1 or Y2. Maka Y-nya adalah 0 or 1 1, 0 or 0 0, 0 or 0 0, 0 or 0 0. Ya, maka si Y-nya adalah ini adalah jawaban dari C, ya. Ya. Terus jawaban dari D, ya. Soal jawaban D, ya. Di D itu dari hasil tabel kebenaran diperoleh pada poin C, buatlah persamaan hasil keluaran Y yang sama dengan 1. Y yang sama dengan 1 ini kan. Nah, maka yang di D ini, ya, Y yang sama dengan 1 kan cuma yang inputnya adalah 0 1 1 1, ya. Ini di poin D, maka untuk masukkan Y-nya, hasil Y-nya, ya, Y sama dengan, kan ini adalah A N B C N D, A N B or C N D. Tapi terus kita lihat yang A ini, ya, ini sebenarnya pembahasannya pada minterm sama maxterm itu, ya. Yang A nya ini jadi persamaan, lihat yang bernilai 1 itu tidak ada notnya, caranya, ya. Yang ada nolnya itu kalau bernilai 0 dia jadi not. Misalnya kan yang hasil 1 kan cuma ada 0 1 1 1, maka yang nilainya 0 adalah di posisi A, maka yang jadi not adalah A. A not NB or CND. Nah, itulah sebenarnya persamaannya. Ya, samanya sebenarnya sudah dapat, cuma tinggal buat notnya saja, ya. Kalau kalian sudah buat ini, ya sebenarnya di soal sudah ada persamaannya, ya. Itu kalau kalian udah buat ini, kalau belum ada notnya, ya mungkin saya maklumi, kalau tidak salah ada kelas yang belum saya ajarkan tentang ini gitu. Tapi kalau sudah buat ini persamaannya, karena ini bentuknya sama dengan di soal ini, pada gerbang ini, dan itu sudah ada di soal, ya. Baik, yang poin E nya, ya, poin E itu
dari persamaan poin D buatlah rangkaian gerbangnya. Poin D dibuat rangkaian gerbangnya. Rangkaian gerbangnya ya sedikit berbeda. Kalau kalian buatnya ini tidak ada not, ya buatnya akan sama dengan ini. Ya, itu sebenarnya saya kasih bonus sebenarnya itu. Ya, saya buatlah kalau yang sebenarnya versi sebenarnya A lewat gerbang not jadi A not, N kan dengan B. Terus ada C di N kan dengan D. Terus hasilnya di OR kan. Y. Ya. Ini sebenarnya gerbangnya kalau ini adalah ini, ya. A not, NB, or CND. Yang E, ya. Terus yang terakhir yang F, ya. Rangkaian gerbang hasil pada poin E, ya. Nah, ini, ya. Modifikasi menggunakan metode bubble passing, gerbang universal NAND saja dan gerbang universal NOR saja. Oke, saya jelaskan yang poin E dari gerbang ini, ya. Saya buat pertama yang F ini tentang bubble passing, metode bubble, ya. Pada metode bubble passing ini, ya, saya ikutkan bubble passing itu ada bubble. Bubble itu adalah pengganti dari gerbang not. Nah, itu teorinya, ya. Jadi seperti A yang ada di sini, ya, kita akan jadikan dia bubble, ya. Kita bentuk dia, kita anggap dia sebuah bubble sebenarnya. Terus pada poin E ini, ya, metode bubble passing ini, ya, yang ada bubble-nya jadi tidak ada bubble-nya. Yang ada, ya, yang ada bubble dihilangkan, yang tidak ada ditambah bubble. Terus, ya, terus pada metode ini, ya, dari gerbang N akan menjadi OR, ya, yang dari OR menjadi N. Inilah dia. Contoh ini A ini notnya adalah bubble, ya. Posisi not itu kan untuk bubble, ya. Bubble itu untuk notnya. Maka A-nya ini karena A di sini sudah ada bubble, ya, sudah ada not, maka posisinya tidak ada bubble. Yang B tidak ada, jadinya ada. Yang B. Terus N-nya jadi gerbang OR, ya. N-nya jadi gerbang OR. OR. Terus di ujungnya ada bubble tidak? Sini jadinya ada bubble, ya. Begitu juga C sama D-nya. C sama D. C-nya tidak ada bubble, D-nya tidak ada. Maka di sini jadi ada bubble dua-duanya. Ya. Ini jadinya OR, ya. Di ujungnya tidak ada bubble, ini jadi ada bubble. Ya. Terus ini adalah gerbang N. Ya. Yang OR ini akan jadi gerbang N. OR akan jadi gerbang N. Terus pertanyaan di sini ada bubble nggak? Tidak ada, maka kita tambah bubble di sini. Ya, yang ini ada bubble? Tidak ada, kita tambahkan bubble di sini. Dan ini jadi gerbang. Ini bubble passing. Ini bubble tadi, ya. Itulah
caranya itu bubble passing. Selanjutnya gerbang universal NaN saja ya. Ini hanya isinya adalah NaN saja. Kalau NaN saja, nah ini kalian tinggal lihat ya. Dari modifikasi gerbang itu kalau dia gerbang NOT, maka isinya NOT kita ganti gerbang NaN. Maka A-nya itu karena dia punya NOT di sini, kan ini gerbang aslinya nih, ya. Maka kita buat dia lewati gerbang NaN yang pengganti gerbang NOT. Ya. NaN. Nah, terus ini adalah gerbang N, ya. Gerbang N itu ya adalah bentuknya ada 2 kali gerbang. 2 kali gerbang NaN-nya. Maka bentuknya ini ya. Ini untuk gerbang NOT ya, jadi 1. Ini yang B-nya. Yang B. Selanjutnya ini adalah gerbang N. Gerbang N itu akan kita rubah ya menjadi gerbang NaN saja. Itu caranya dengan inputannya dimasukkan ke gerbang NaN ya, ini gerbang NaN ya, dan setelah itu dicabangkan outputnya, jadikan 2 input ya, menjadi gerbang NaN lagi ya, ini NaN lagi, ini NaN. Terus kalau yang C sama D nya gimana ya? C sama D nya juga sama, ini kan gerbang yang mau kita apa tadi ya. C sama D nya itu juga sama. Kalau isinya NaN, maka ini N ini, maka bentuknya akan seperti ini. Maka C sama D itu adalah NaN ya, di NaN lagi. Ya, begini. Ini NaN. Gitu. Selanjutnya ya, OR itu ya dilewati gerbang NaN, ada NaN-nya yang 2 kali ya. Maka ini keluaran dari sini saya sebut ya, saya ini enggak cukup nih, maka itu saya buat dia sebagai apa ya, Y1, ini saya sebut Y, saya sebut dia Y2 ya. Saya pindahkan ke kertas yang lain karena dia enggak nyambung ya. Nanti saya buat bentuk kecilnya lah ya. Ini ada Y1, ada Y2, maka Y1 itu ya, Y1 itu jadinya saya lewatkan ke gerbang NaN ya, nyambungnya gini. Terus untuk Y2 saya sambungkan ke gerbang NaN ya. Selanjutnya saya cabangkan lagi, ketemu gerbang NaN lagi. Oke, inilah. Ini untuk OR yang ini ya. OR yang ini. Nah, ini dia gantinya semuanya ya. Maka ini adalah keluaran Y yang terakhir. Maka kalau saya buat bentuk kecilnya ya, saya buat bentuk kecilnya. Ini mungkin terlalu besar, ini nyambungnya begini ya. Ini saya tulis pakai pena biar agak jelas. Ini untuk N, ini untuk NOT ya, A NOT, yang terus ada B
ya. Ini di N kan, ini ada, terus dilewatkan lagi, ada nen lagi ya. Terus ini ada C, ada D, di C sama D nya langsung nen seperti ini ya. Dia langsung lihat nen C nen D, terus keluarnya dicabang lagi jadi nen lagi ya, nen. Terus untuk yang ininya ya, kita lewatkan dia gerbang NOT lagi ya, begini. Ini yang di bawah ini, yang ini ya, ini untuk menjadi dia gerbang OR ya, pengganti gerbang OR. Dan ini keluarannya di nen kan lagi, nen. Nah, ini adalah bentuk besarnya dari gerbang itu. Berapa kali nen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah modifikasi menjadi nen saja. Kalau NOR saja, saya tulis dalam bentuk kecil ini aja, nanti kalian perhatikan aja di situ ya. Kalau NOR saja itu ya, dari rangkaian ini ya, rangkaian ini, maka NOT-nya itu menjadi ini, sama dengan itu, A NOR NOR ya, A NOT. Terus ada B. Karena ini gerbang N, maka di N itu ya, yang sebelah ininya dilewati gerbang NOR lagi, dicabangkan gini. Ini untuk bagian N yang ini yang saya buat. Ada NOR ya, NOR. Selanjutnya yang untuk ini B, ini belum selesai nih ya, ini untuk N nya, ini ada NOR juga. Nah, ini NOR. Selanjutnya dari sini akan kita lewati lagi gerbang NOR. Nah, ini baru jadi bagian ini aja nih ya. Nah, jadinya ini A N B ya, A N B, A NOT N B. Selanjutnya untuk C N D nya ya, maka kita ikuti yang ini. C ada gerbang ininya ya, D nya juga lewati ini ya. Dilanjutkan dengan gerbang N yang ini ya, ini baru jadi N. Itu yang N yang kedua. Dan OR yang ini ya, jadinya adalah dari kedua ini dilewatkan gerbang NOR ya, langsung masuk gerbang NOR. Ini langsung masuk gerbang NOR, input 1, input kedua di NOR. Selanjutnya lewatkan lagi gerbang NOR lagi, cabangkan 2, di NOR kan lagi. Nah, ini adalah Y nya, inilah adalah NOR saja. Nah, inilah hasil dari kelihatan ya. Nah, ini hasil dari rangkaian ini, modifikasi menjadi NOR saja. Ini jadinya dari sini menjadi ini. Kalau yang dari nen saja itu ini jadi ini ya, nen semua ya. Bubble passing itu ini jadinya ya.
bubble passing. Yang N jadinya yang N jadinya OR, yang ada bubble jadi tidak ada bubble, yang tidak ada bubble jadi ada bubble-nya. Itulah penjelasan saya tentang soal yang ada di nanti akan saya upload di Google Classroom, silahkan kalian amati. Saya akan coba buat video selanjutnya untuk materi selanjutnya dari kuliah elektronika digital nih. Mohon maaf atas segala kekurangan ya dengan coret-coretan ini ya. Semoga bermanfaat materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.